Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya, Fajrin Yuliasari, sebagai guru dan juga pembimbing materi pada mata pelajaran geografi di kelas 10 ini. Nah, selamat telah menempuh 4 pertemuan, yang dimana 3 pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan diskusi, sudah melakukan banyak pembelajaran terkait materi-materi geografi di semester ini ya. Nah, untuk pertemuan kali ini seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan ke depan, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Ya, cukup. Terima kasih anak-anak semuanya. Seperti biasa, untuk menghitung kehadiran sebagai nilai di akhir nanti, saya akan presensi manual ya. Dan untuk nama yang saya panggil bisa open mic atau open cam agar saya bisa membuktikan bahwa kalian di sini benar-benar mengikuti pembelajaran dan tidak ditinggal tidur begitu ya. Oke, akan saya mulai. Untuk Andi, apakah hadir? Oke, terima kasih Andi. Untuk Laras, apakah hadir? Oke. Untuk Arya, apakah hadir? Bagas, apakah hadir? Baik. Untuk Yayas, apakah hadir? Oke. Jadi untuk presensi sampai di sini dulu ya. Alhamdulillah anak-anak di sini semua hadir dan alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk sudah menjawab presensi saya. Kemudian pada pertemuan 4 kali ini seperti biasa kita akan belajar terkait geografi juga, yang dimana masih berkaitan dengan geo atau bumi ya. Nah, sebelum kita lanjut atau sebelum saya menjelaskan terkait materi apa saja yang akan saya dan anak-anak diskusikan pada hari ini, saya akan menjelaskan sedikit atau terkait kompetisi dasar di mana ini sebagai patokan kita dalam melaksanakan kegiatannya. Yang pertama itu ada kompetisi dasarnya di mana kita akan memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh dan juga sistem informasi geografis atau SIG. Yang dimana kita akan belajar terkait indikator yang dimana mendefinisikan tentang dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh dan juga sistem informasi geografis. Kemudian juga mengidentifikasikan tentang dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh dan juga sistem informasi geografis. Nah, cukup singkat ya terkait kompetensi dasarnya, kemudian akan kita lanjutkan. Nah, untuk yang bertanya-tanya apa yang akan kita bahas terkait mata pelajaran geografi pada ini, nah seperti yang ada di layar, kita akan membahas terkait dasar-dasar pemetaan. Pemetaan berarti kita akan membahas lebih banyak terkait peta. Nah, kita sebelum melanjutkan ini, adakah dari anak-anak di rumah sana yang mau menjelaskan atau mau mengemukakan pendapatnya terkait apa itu peta? Ya mungkin kalian sudah tahu ya peta itu secara umum seperti apa, karena kita dari SD mungkin ya sudah mengenal apa itu peta, peta itu apa gitu. Mungkin ada yang ingin menjelaskan? Jika ada, bisa langsung open mic. Oke, Andi silahkan. Nah, terima kasih Andi untuk penjelasannya kepada saya dan teman-teman di rumah sana. Nah, kita akan membahas terkait apa itu peta ya. Nah, oh iya sebelum kita melanjutkan terkait peta, di sini ada 3 garis besar atau 3 hal yang akan kita bahas di hari ini. Yang pertama itu tentu saja ada pengertian dan fungsi peta. Kemudian kita juga akan belajar mengenai jenis-jenis peta itu sendiri. Kemudian juga ada komponen atau unsur peta yang akan kita bahas juga. Nah, yang di pertama tadi, kita akan menjelaskan apa itu peta. Nah, seperti yang kalian lihat, peta itu merupakan gambaran konvensional muka bumi pada bidang datar dan telah diskalakan dan diberi keterangan penjelas. Nah, peta ini sendiri merupakan gambaran konvensional, maksudnya itu
gambaran yang telah disepakati secara internasional, baik dari kenampakan fisiknya maupun kenampakan sosial budayanya. Nah, misal itu seperti warna air, ada diberikan simbol gunung, ada warna untuk membedakan ketinggian tempat, simbol area seperti sawah, pemukiman atau perkebunan, dan juga jenis tanah gitu. Nah, setelah kita tahu, wah, peta ternyata begini, yaitu gambaran konvensional permukaan bumi. Nah, di sini juga ada fungsi dari peta itu sendiri selain peta itu menggambarkan muka bumi. Nah, yang pertama itu ada menunjukkan lokasi suatu tempat. Nah, peta ini biasanya memang menunjukkan lokasi suatu tempat karena pasti peta itu memberikan gambaran, nah, lokasi satu dengan lokasi lainnya dan pasti akan fokus pada satu lokasi. Misalkan peta daerah Yogyakarta atau wilayah Yogyakarta. Nah, di situ akan digambarkan informasi-informasi yang menunjukkan lokasi daerah istimewa Yogyakarta, seperti itu. Kemudian, nah, menyimpan informasi seperti yang dijelaskan tadi, peta itu akan memberikan atau menggambarkan informasi terkait wilayah yang digambarkan, gitu, seperti jalan, tadi seperti area sawah atau pemukiman dan lain-lain. Nah, fungsi peta juga menggambarkan bentuk permukaan bumi. Nah, yang kita ketahui sendiri ya, permukaan bumi itu tidak rata atau tidak sama ketinggiannya. Jadi, fungsi peta itu sendiri menggambarkan wilayah-wilayah mana yang permukaannya rata atau berada di ketinggian atau berada di tempat rendah gitu. Kemudian juga peta itu menyajikan jumlah dan persebaran kenampakan sosial dan budaya. Nah, sosial budaya ini bisa berupa nanti digambarkan seperti pemukiman, bisa seperti pasar juga, atau tempat-tempat yang berhubungan sosial budaya gitu. Kemudian juga peta itu sendiri menunjukkan ukuran luas seperti jarak di muka bumi. Nah, pada peta itu pastinya akan ditampilkan terkait jarak jalan atau jarak daerah satu ke daerah lain begitu. Itu sendiri berfungsi agar kita pembaca itu tahu, oh, peta itu seperti ini, peta itu gunanya seperti ini. Nah, mengapa diberikan luas jarak di muka bumi agar pembaca atau yang melihat peta itu mendapat informasi yang diharapkan atau yang dicari gitu. Oh iya, untuk anak-anak di rumah sana, adakah yang ingin menjelaskan atau memberitahu kita di sini apa saja fungsi peta selain yang saya atau Ibu jelaskan di layar? Kalau ada, langsung saja open mic, oke? Laras ingin menjelaskan. Oke, silakan Laras. Laras mengatakan fungsi peta itu ada sebagai analisis data spasial, ya, benar. Kemudian juga Laras itu menjelaskan fungsi peta itu menyajikan data potensial suatu daerah. Nah, itu juga benar. Jadi yang dijelaskan Laras itu termasuk ke dalam fungsi peta. Begitu. Terima kasih Laras. Kemudian, nah, kita sudah tahu tadi apa itu peta dan apa sih fungsi dari peta itu sendiri di dalam kehidupan atau sebagai fungsi umumnya. Setelah itu kita bisa tahu lebih jelas lagi terkait jenis-jenis peta. Nah, kalau jenis-jenis peta berarti di sini ada banyak dan tidak hanya satu peta saja. Oke, mari kita lihat apa saja jenis-jenis peta. Nah, untuk berdasarkan isinya sendiri, peta itu tidak hanya ada satu jenis ya, tapi ada dua. Itu ada peta umum dan peta tematik. Seperti yang bisa kalian baca, peta umum itu merupakan peta yang menggambarkan keadaan umum dari suatu wilayah. Keadaan umum yang digambarkan itu meliputi pada objek dan kenampakan alam. Contohnya itu ada peta topografi, seperti menggambarkan relief permukaan bumi dengan garis kontur. Yang sudah saya jelaskan tadi, permukaan bumi itu tidak semuanya sama dan tidak semuanya datar atau memiliki
bentuknya sama, sehingga peta topografi ini dapat memberikan penjelasan atau keterangan pada kalian terkait relief di permukaan bumi gitu. Kemudian ada peta korografi yang dimana menggambarkan seluruh atau sebagian muka bumi dengan skala 1/250.000 sampai dengan 1/1 juta. Kemudian ada juga peta dunia yang berskala kecil dan menggambarkan dalam bumi atau peta dunia itu dalam skala tertentu, begitu ya. Ini untuk peta umum. Kemudian untuk peta tematik sendiri atau peta khusus itu merupakan peta yang menggambarkan kenampakan tertentu. Contohnya itu ada peta pariwisata daerah istimewa Yogyakarta. Tentu saja peta itu pastinya akan menjelaskan atau menggambarkan dan memberikan informasi kepada pembaca terkait pariwisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian ada peta persebaran arus laut dunia. Ada juga peta persebaran hasil tambang. Mungkin dari kalian ada yang tahu juga contoh dari peta tematik selain yang saya jelaskan dan saya bacakan. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, akan saya lanjut ya. Nah, tadi kan berdasarkan isinya atau berdasarkan isi petanya ya. Kita akan lanjut berdasarkan skalanya. Nah, peta itu ternyata ada jenis yang berdasarkan skalanya. Jadi tidak hanya satu skala, tapi ada beberapa. Yang pertama itu ada kadaster, yang petanya itu berskala dari 1/100 sampai 1/5000. Kemudian ada peta skala besar. Nah, skalanya bisa kalian lihat di situ perbedaannya. Ada skala sedang, ada skala kecil, dan juga ada peta skala geografis, gitu. Mungkin bisa kalian lihat di situ dari perbedaan skalanya ya, yang dimana menjelaskan peta ini besar, peta ini menggambarkan wilayah tertentu dengan skala kecil. Ini berdasarkan skalanya. Kemudian, ada yang berdasarkan sifat datanya. Yang pertama itu ada peta stasioner, yang merupakan peta yang sifat datanya menggambarkan keadaan permukaan bumi yang tepat atau relatif stabil gitu ya. Contohnya itu seperti peta topografi tadi, ada peta geologi atau peta kedalaman laut. Nah, ini tuh peta ini itu menggambarkan lokasi tertentu dengan data yang benar dan data yang stabil, relatif stabil gitu ya. Kemudian ada peta dinamis. Nah, peta dinamis sendiri seperti kata judulnya dinamis, yaitu merupakan peta yang sifat datanya menggambarkan keadaan permukaan bumi yang bersifat dinamis atau bisa berubah-ubah atau berubah gitu. Contohnya itu seperti kepadatan penduduk ya, peta jaringan transportasi, peta area terdampak banjir, dan lain sebagainya. Nah, tadi yang peta dinamis itu mengapa bisa berubah-ubah? Karena contohnya seperti kepadatan penduduk, seperti yang kita tahu, penduduk itu kan pasti tiap tahunnya bahkan tiap harinya bisa bertambah ya. Sehingga setiap kita update peta itu, pastinya data dari peta sebelumnya ke peta yang sudah di-upgrade akan berbeda satu sama lain gitu. Nah, ada berdasarkan sumber datanya. Tadi kan berdasarkan sifatnya. Nah, ada peta dasar atau basic pet yang merupakan peta yang dihasilkan dari survei lapangan, survei langsung di lapangan. Nah, ini itu misalnya pada peta topografi yang membutuhkan pengukuran langsung di lapangan. Nah, jadi kita harus dapat datanya langsung di lapangannya, langsung ya. Tidak bisa via Google atau via mengira-ngira. Jadi kita untuk membuat peta dasar itu kita harus survei langsung ke lokasi yang ingin kita petakan begitu. Kemudian ada peta turunan atau peta yang dibuat berdasarkan acuan peta yang sudah ada, sehingga survei lapangan tidak diperlukan lagi. Contohnya itu misalnya seperti peta kesesuaian lahan untuk sebuah pemukiman, kemudian
dapat dihasilkan dari overlay peta topografi, peta kemiringan lereng, dan peta kerawanan suatu bencana. Begitu yang peta berdasarkan sumber datanya. Nah, ini ada komponen atau unsur-unsur peta. Ini itu berfungsi untuk menjelaskan kepada kalian jika peta itu ternyata seperti unsur-unsurnya itu sangat penting begitu dalam proses pembuatannya, dan itu juga sangat membantu pembaca atau kalian yang ingin melihat si peta itu untuk lebih memahami apa isi petanya. Oke, nah kita akan mengetahui terkait ada judul, orientasi, legenda, dan lain sebagainya seperti kalian lihat di layar ya. Nah, dari kata-kata ini mungkin kalian sudah bisa membayangkan atau menggambarkan, wah, judul itu yang ini, orientasi peta itu yang ini, skala itu yang ini. Nah, agar lebih akurat lagi apa yang kalian bayangkan terkait kata-kata di layar ini akan kita bahas lebih jelas lagi di selanjutnya. Nah, ada peta dan ada ini. Tentu saja kalian sudah tahu apa yang dilingkari di peta ini. Ya, ini adalah judul dari peta yang merupakan sebuah identitas atau nama untuk menjelaskan gambar atau isi peta yang dibuat. Judul ini biasanya memberikan informasi terkait terkait informasi yang pertama yang didapat, kemudian juga menjelaskan terkait isi peta itu seperti apa. Nah, jadi misalkan kalian mencari peta daerah istimewa Yogyakarta, kalian harus mencari peta dengan judul daerah istimewa Yogyakarta agar kalian bisa mendapatkan peta dengan isi daerah istimewa Yogyakarta. Nah, begitulah fungsi dari judul peta itu ya. Kemudian, nah, ada anak panah yang menunjukkan atau menunjuk suatu garis. Nah, ini ada garis, kita lihat seperti garis persegi ya. Ini itu di peta itu disebut garis astronomi. Nah, ini tuh garis yang terdiri dari lintang dan garis bujur. Nah, garis ini tuh berguna untuk mengetahui lokasi absolut sebuah titik atau objek pada peta yang digambarkan. Nah, garis astronomis itu biasanya digambarkan berpotongan dan memiliki keterangan di tepinya. Nih, seperti yang ditunjukkan anak panah itu seperti ini, garis-garis ini yang menunjukkan letak absolut suatu wilayah, gitu. Kemudian lanjut, nah ini kalau kalian sebelum membaca penjelasannya nih, kalian melihat gambar-gambar ini seperti apa sih? Gambar anak panah ini dan ada singkatan-singkatannya. Nah, benar sekali, ini adalah orientasi atau dapat kita sebut itu penunjuk arah mata angin gitu ya. Nah, ini tuh sangat wajib dan sangat diperlukan dalam pembuatan peta karena menjelaskan arah-arah peta itu sendiri, di mana ada utara, timur laut, timur tenggara, dan lain sebagainya. Nah, biasanya orientasi atau penunjuk arah pada peta ini itu cenderung menunjukkan ke arah atas. Nah, ke arah atas itu biasanya ke arah utara. Selanjutnya ini ada skala. Nah, skala yang ini ya. Seperti yang kalian tahu, skala itu untuk menunjukkan perbandingan jarak dua titik yang terdapat pada peta dengan jarak yang sebenarnya di medan atau di wilayah. Dengan kata lain, skala adalah perbandingan jarak antar dua titik di peta dengan jarak sebenarnya. Nah, peta yang berskala besar biasanya memuat penampakan yang lebih detail, sedangkan peta berskala kecil itu membuat penampakan secara umum yang bersifat global. Skala itu bisa terdiri dari macam skala, bisa numerik atau nomor gitu ya, dan skala grafis. Skala grafis seperti garis ini. Dan skala verbal dan dapat dinyatakan dengan kalimat. Misalkan skala 1:400.000 itu nanti dituliskan dalam huruf begitu. Nah, kemudian ini ada anak panah yang menunjukkan
apa ini? Menurut kalian ini apa? Nah, ini tuh merupakan peta yang disisihkan untuk menjelaskan peta utama ini. Peta di sini ini menjelaskan wilayah yang digambarkan di peta ini. Nah, skala peta inset ini biasanya lebih kecil dibandingkan dengan skala pada peta utamanya. Tujuan dibuat peta inset ini adalah menunjukkan lokasi yang digambarkan pada peta inti. Kaitannya untuk menjelaskan wilayah di sekitarnya. Jadi, wilayah yang di kotak merah ini adalah wilayah ini. Nah, kalau di zoom out atau di perjauh itu, gambarannya adalah ini wilayah juga. Gini. Nah, ini ada 3 kotak ini, kalian pastinya sudah tahu ini gambar apa, ini menjelaskan apa. Nah, mungkin kalian bisa baca sendiri ya, tidak perlu saya jelaskan lagi ini itu apa, dan gunanya itu pasti untuk menjelaskan isi peta. Di peta pastinya ada gambar-gambar kecil ya, istilahnya itu adalah simbol untuk menjelaskan peta-peta, untuk memberikan informasi terhadap pembaca gitu. Nah, ini juga seperti judulnya ada legenda. Semua peta pastinya ada legenda ya, dimana itu menjelaskan keterangan agar pembaca itu tahu. Nah, ini tuh simbol ini adalah ini, simbol ini adalah lokasi ini, begitu. Ada juga lettering atau tulisan. Nah, ahli itu selalu membuat lettering ini untuk menjelaskan peta yang dia buat. Misalnya untuk penamaan perairan ditulis dengan warna biru seperti ini. Itu biasanya seperti laut atau sungai. Nah, nama jalan juga biasanya ditulis sesuai dengan arah jalan tersebut. Begitu juga dengan penamaan sungai yang arah aliran sungainya. Nama kota juga akan ditulis dengan menunjukkan simbolnya dan memberikan penjelasan nama atau keterangan namanya, begitu. Nah, ini untuk gambar keseluruhannya, istilahnya ini ada judul, ada skala. Mungkin kalian bisa screenshot atau nanti akan saya kirimkan ke grup kelas, begitu. Ini secara menyeluruh terkait unsur-unsur yang ada di peta. Nah, seperti kalian tahu, unsur di peta ini bukan hal yang sepele atau bukan hanya gambar-gambar yang secara iseng kita taruh di peta, tapi unsur-unsur peta ini memiliki fungsi tersendiri untuk melengkapi peta yang kita buat begitu. Nah, sebelum kita mulai ke latihan soal seperti biasa, adakah yang ingin ditanyakan terkait materi tadi dari pengertian peta, unsur peta, dan jenis-jenis peta? Mungkin ada, kalau tidak ada, akan saya lanjutkan dengan memberikan soal di akhir seperti biasa ya. Seperti biasa, waktu untuk membaca ini dan mengerjakan hanya cukuplah 10 menit ya. Mungkin ini akan ada 5 soal, oke. Akan kita mulai. 1, 2, 3. Nomor 1, sekelompok anggota pramuka melakukan perjalanan di kawasan Ratu Boko. Dalam perjalanan itu, mereka selalu melihat peta daerah tersebut untuk menentukan jalan yang akan ditempuh. Hal ini sesuai dengan fungsi peta sebagai... Nah, ayo dipilih menurut kalian mana yang paling tepat. Oke? Menurut saya ini mudah ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, nomor 2. Apa isinya? Silahkan pilih antara A sampai E. Menurut kalian jawaban yang tepat. Oke ya, lanjut. Nah, nomor 3. Oke, mudah ya, mudah. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Oke, lanjut. Nah, saya mohon kalian memperhatikan peta ini. Ini judulnya hasil tambang di Indonesia. Kemudian soalnya, informasi yang bisa didapat dari peta persebaran hasil tambang di Indonesia adalah sebagai berikut. Kecuali, ayo. Nah, kalau kecuali itu berarti bukan yang informasi yang dapat kita peroleh dari peta tadi, kecuali. Oke, cukup ya. Mudah kan?
Yang terakhir, rincian data yang terdapat pada peta ditentukan oleh ada tata letak, ada luas wilayah, ada skala, proyeksi, ukuran kertas. Oke, udah dipilih semua, A sampai E. Kalian pilih yang paling menurut kalian tepat ya. Nah, untuk soal latihannya cukup sampai di situ 5 soal seperti biasa. Setiap pembelajaran akan saya berikan 5 soal di akhir. Istilahnya sebagai evaluasi kalian, apakah kalian memperhatikan materi tadi atau hanya tinggal tidur saja begitu ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan tapi kalian belum ingin menanyakan sekarang, bisa ditanyakan di grup ya. Kita bisa membuka sesi diskusi di grup. Nah, itu untuk waktunya tidak terbatas, asalkan masih wajar ya jika bertanya di grupnya. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini bersama saya di pertemuan keempat. Terima kasih juga sudah memberikan semangatnya di pertemuan kali ini terkait pembahasan peta. Ternyata kalian lumayan tertarik begitu ya dengan peta yang sebelumnya kita belum bahas juga. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.